Shalom. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Jadi WL itu ada senengnya, terutama yang barusan mau saya kerjakan ini. Karena enak dibuat untuk nyuruh-nyuruh orang banyak itu kita dikasih kuasa di sini. Jadi sekarang saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri, cari 2 orang yang tidak dikenal, perkenalkan nama kalian. Ini kenal tidak boleh nih, yang tidak kenal, ayo kenalan. Perkenalkan nama loh ya, jangan hanya salaman, mantu aja, enggak ada gunanya. Nah, enak ya, jadi WL itu enak, bisa nyuruh-nyuruh gini kok. Dua orang ya minimal 2 orang. Jadi nanti kalau ketemu di pinggir jalan gitu itu bisa tahu, oh ini namanya Lukas gitu kan, kayak saya ini. Sudah semua yakin? Yakin sudah ya? Ayo kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih sayangmu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan namamu pagi ini Tuhan. Ujilah kami Tuhan, cobalah kami Bapak. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta Katakan dengan padamu Tuhan. Kami rindu hadiratmu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari kita semua nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana,
agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa. Amin. Dan layani sembah, dan layani sembah, dan layani sembah. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang terdahsyat. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan kami memuji muliakan nama-Mu Bapa. Besertalah bersama dengan kami dan terimalah pujian kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, enggak usah sungkan, segini. Kalau segini ini agak pendek, segini. Oke? Lambaikan tangan semuanya. Yang bawa bayi boleh kok. Oke, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Biarlah semua memuji Tuhan, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi ya, langit dan bumi pujilah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Katakan dengan sukacita, kita termasuk bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, Semuanya lambaikan tangan. ku sembah Semua jangan Yesus sungkan, jangan malu. Kristus Sang Penebus. Kita berikan lambaikan tangan kita untuk Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Mantap, one more time. Akan semuanya bilang haleluya dengan dahsyat. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin.
dengarkan hanya saya ini, Tuhan dengarkan ini. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ini satu lagu latihan, kita mau memuji yang lebih lagi, oke? Di pujian yang kedua ini. Siap? Siap? Dengan gambus dan kecapi kita puji Tuhan, amin. Here we go. Pararam, pararararam, 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 pararararam. Ayo semangat ya puji itu. Semuanya dengan gambus dan kecapi. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, Hoi! bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? One more time dengan gambus dan kecapi. Dan kecapi, mari kita Badannya boleh puji digoyang kiri kanan. Tuhan. Bersoraklah, Dinikmati saudara pujiannya. bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Semuanya sekali lagi dengan gambus dan kecapi. Dari umat yang telah dimenangkan. Dahsyat ya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, Hoi! bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Sekali lagi terdengar suara dari Sion. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan.
dahsyat. Oh, yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pagi-pagi sudah disuruh memuji Tuhan dengan dahsyat ini. Saya aja agak ngos-ngosan ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Berikan yang terbaik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ibu Tino, pimpin dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami yang akan memberi maupun yang belum memberi. Tuhan berkati kami semua. Biarlah itu semua guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapkan semuanya bangkit berdiri. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan
Tuhan dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua Tertuju padamu Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. menyembah Yesus yang hidup. Katakan ku mau memuji-Mu. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Sekali lagi ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini kami mengucap syukur kami dapat berhimpun beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kami hidup, kami masih bisa bernafas sampai saat ini dan menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup dalam kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, semuanya hanya bagi nama Tuhan. Dan saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan, memberkati kami semua umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Akan duduk. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini dress code-nya plan-plan ini kuning-kuning ya. Golkar ini saudara ya. Puji Tuhan. Kita memasuki minggu yang kedua tahun baru tahun 2024 ini. Nah, jadi seluruh kegiatan sudah berjalan. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 5, sebuah doa ya kepada Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu lead me in thy truth, ya, pimpinlah aku di dalam kebenaran-Mu dan ajar aku. Saudara, kiranya ini menjadi doa kita supaya sepanjang tahun ini kita dipimpin Tuhan, kita diajar dalam kebenaran Tuhan, dan kita hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang penting ya, yang lain-lainnya itu ditambahkan saja.
Firman Tuhan berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu ya, yang dicari banyak orang, yang dikhawatirkan banyak orang, sandang, pangan, papan, ekonomi, uang, segala macam ya, itu ditambahkan saja kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Nah, Allah adalah Allah yang menyelamatkan kita. Ini pengalaman yang sangat harga dalam hidup kita, yaitu ketika kita boleh mengenal Yesus dan menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, kita berusaha sebaik apapun dan sebanyak apapun, itu tidak dapat menyelamatkan kita. Ya, tapi kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Sola gratia, kata Martin Luther. Ya, dan sola fide, hanya oleh anugerah Allah dan hanya oleh iman. Artinya anugerah Allah itu hanya kita terima dengan iman. Jadi manusia, saudara, sekalipun kita itu mempunyai seluruh dunia ini, kalau jiwanya binasa, apa gunanya ya? Jadi kita bersyukur, saudara, bahwa di tengah-tengah dunia ini biar hidup kita sederhana ya, kita jadi apa saja, tapi satu hal, kita punya keselamatan dalam Tuhan Yesus. Makanya apapun terjadi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan hanya karena mau menikah meninggalkan Tuhan ya. Meninggalkan gereja. Hanya karena tersinggung meninggalkan Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan kan tidak salah ya. Manusia bisa salah ya. Gembala bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Jadi jangan ada sesuatu yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Karena hanya ada satu jalan untuk keselamatan itu. Ya, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga, maksudnya Bapa di sorga, artinya masuk sorga selamat kalau tidak melalui aku. Kalau ada jalan lain ya kita enggak usah Tuhan Yesus saja ya, bisa gonta ganti ya kan. Sudah dulu ada jemaat yang membawa bosnya ke gereja, sudah beberapa tahun lalu. Kemudian datang 1 minggu, berikutnya kok nggak datang ya. Datang lagi, datang ibadah 2 kali, berikutnya nggak datang lagi. Saya tanya, loh Pak, kok ke gerejanya cuman dibelenjati gitu ya. Jadi datang, nggak datang, nggak datang, nggak datang. Saya itu percaya Tuhan Yesus. Tapi saya, lo kemana minggu kemarin? Saya ke Gunung Kawi. Ya. Lo kenapa Bapak ke Gunung Kawi? Kalau saya tidak ke Gunung Kawi, saya takut Pak Yunggo itu marah. Gitu. Loh, terus minggunya lalu kok enggak ke gereja? Ya karena saya sudah ke masjid, sudah begitu ya. Loh kenapa kok begitu Pak? Satu aja. Kalau Bapak ke masjid ya ke masjid, kalau Bapak ke gereja ke gereja. Saya itu percaya Tuhan Yesus baik. Tapi nanti kalau saya tidak ke masjid, Nabi Muhammad marah sama saya gitu ya.
Lah terus kenapa Bapak ke gereja? Kalau saya nggak ke gereja nanti Tuhan Yesus marah sama saya gitu ya. Jadi semuanya dimasukin saudara. Bahkan dia ke wihara. Nanti kalau saya nggak ke wihara, Buddha marah sama saya. Nggak bisa begitu Pak. Ya, Bapak harus pilih salah satu. Nah itu saudara. Apalagi bagi kita yang percaya firman Tuhan ini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau saya ditanya, kenapa percaya Yesus? Ya karena hanya Yesus saja. Kecuali Yesus kita tidak sampai ke surga. Gitu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, ayo kita baca sama-sama ini ya. Dan keselamatan, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Namanya itu siapa? Itu saudara, ya ini sudah ayat ini sudah enggak perlu ditafsir ya. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Itu di seluruh kolong langit. Kolong langit itu artinya kosmos, universe, alam semesta ini. Cuma satu nama, yaitu namanya Yesus ya. Jadi saudara kalau kita sudah terima Yesus, percaya Yesus ini satu anugerah yang tidak ternilai. Melebihi dari kekayaan, kedudukan, ya, warisan dari orang tua yang kita miliki, ya, melebihi apa saja. Haleluya. Nah, kemudian sesudah kita percaya kepada Yesus, bagaimana hidup kita? Di dalam surat 3 Yohanes, itu hanya satu fatsal ya. Ayat 3 dan 4 itu pada waktu itu kan jadi Kristen itu kan tidak gampang. Di tengah-tengah penyembahan berhala dan di tengah-tengah kehidupan yang orang tidak percaya, ya, dosa itu hal yang biasa begitu ya. Lah kemudian mereka itu mendengar Injil lalu terima Tuhan Yesus dan hidupnya berubah. Mereka bertobat, meninggalkan berhala-berhalanya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang berdosa, lalu mereka hidup dalam kebenaran. Rasul Yohanes mengatakan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, sukacitanya dalam gereja itu ya bukan kalau misalnya kita makan-makan gitu ya. Kita tuh makan-makannya berapa kali sih? 2 kali biasanya ya, Paskah sama Natal ya. Nah itu. Bukannya kalau kita ada acara-acara yang menggembirakan atau apa gitu ya. Tapi kehidupan kita sendiri, yaitu apabila kita semua jemaat ini sudah betul-betul mengenal Tuhan, punya keselamatan dan hidupnya berubah, hidup dalam kebenaran. Ya, itu nilainya gereja. Ya, kalau gereja itu sudah percaya Yesus dan hidup dalam kebenaran. Bagaimana bisa begitu ya? Karena pada saat kita percaya itu kita diberikan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Ya.
Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Oke, ya. Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, ya. Jadi dalam diri kita ini, kita yang percaya, Tuhan memberikan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita supaya Roh Kudus itu mengajar kita dalam kebenaran tadi, ya, dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara kan murid-murid pada waktu itu Yesus mengajar, Yesus menyampaikan firman Allah. Ini Roh Kudus mengajar dengan mengingatkan akan apa yang Yesus telah katakan. Nah, buat kita yang hidup pada masa sekarang ini, kita sangat bersyukur sebab segala apa yang dikatakan oleh Tuhan itu ya telah diwahyukan dan diinspirasikan, dituliskan firman Tuhan di dalam Alkitab kita ini. Itu saudara. Jadi, saudara sebagai orang Kristen, maka kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu sama dengan memberi kesempatan kepada Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita itu untuk mengajar kita. Jadi makanya saudara-saudara ya sepanjang tahun ini jangan lupa untuk selalu membaca firman Tuhan. Itu di grup wanita ya, itu ada membaca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari satu fatsal kalau tidak salah ya. Dari Kejadian Wahyu, nah itu 1 tahun itu selesai. Nah yang lain barangkali kalau melihat di grup itu bisa ikut di situ. Atau saudara bisa sendirilah ya. Jangan lupa membaca firman Tuhan ini itu sebagai alat untuk kita berhubungan dengan Tuhan selain doa ya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita selalu mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Ya, nanti Roh Kudus itu akan mengajar. Saya punya om, ya punya tante itu zaman dulu kan nggak ada sekolah Alkitab ya. Tapi begitu bertobat percaya Tuhan itu begitu cinta Tuhan, dia mengasihi firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan itu berulang kali. Ya saya heran ya kemudian om saya ini, Pak D saya ini dan Bu D saya ini jadi hamba Tuhan ya, nggak sekolah Alkitab. Nggak sekolah Alkitab ya, tapi dia bisa mengerti ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena dia sejak muda itu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kalau pagi saudara ya, selesai doa pagi itu, dia duduk. Ya, saya kan pengerja ya. Apa yang dia lakukan? Dia membaca firman Tuhan. Mengambil waktu. Dari jam 6 itu sampai jam 8.
Itu dilakukan setiap hari. Nanti cobalah saudara ya. Ya membaca saja, jangan mencoba untuk menghafalkan, untuk memahaminya apa. Membaca saja dan renungkan apa ini. Nanti Roh Kudus mengajar itu kepada kita. Ya, dan Roh Kudus mengingatkan apa yang kita pernah baca, apa yang kita pernah tahu dari firman Tuhan pada suatu ketika. Ya, dan dengan Roh Kudus yang mengajari itu, firman itu menjadi rema. Firman itu menjadi hidup dalam diri kita. Dan firman itu mengubahkan diri kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, mengajar, memperbaiki, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, Roh Kudus itu lewat firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan. Nah, dengan mengingatkan kita firman Tuhan, waduh salah saya ini ya. Firman Tuhan menegur kita. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Jadi saudara, jadi orang Kristen itu semakin ke gereja, semakin lama kita turut Tuhan melalui firman Tuhan ini, kelakuan kita semakin diperbaiki. Semakin berubah. Ya kan tidak ada orang yang sempurna. Ya kita ini banyak salah-salahnya lah. Firman Tuhan inilah yang akan memperbaiki. Yang tadinya emosi, yang tadinya suka naik darah tinggi, ya jadi sabar. Yang tadinya sombong, jadi rendah hati. Ya, seperti itu ya. Dan sebagainya. Dengan demikian, ya sesudah mendidik dalam kebenaran tadi, dengan demikian manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi, saudara-saudara, inilah puncaknya dari firman Tuhan itu yang mengajar kita lewat Roh Kudus. Itu mendasari ya kehidupan kita di dalam kita melakukan perbuatan yang baik. Gitu ya. Saudara ingat kisah tentang Robin Hood ya. Robin Hood itu kan orang yang baik hati itu, dermawan, suka membagi uang kepada orang-orang miskin. Tapi yang dibagi-bagikan itu hasilnya merampok begitu ya. Itu ada orang yang membagi-bagikan uang kepada rakyat itu ya. Apalagi sekarang di masa kampanye itu. Kalau ketahuan KPU itu nggak boleh. Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa ya. Tapi ternyata yang dibagi-bagikan itu uang money laundering ya. Uang yang dicuci dari mana itu? Dari kejahatan, dari hasil penjualan narkoba, dari prostitusi, dari perjudian, dari korupsi. Nah, itu ya. Banyak di dunia ini orang-orang baik, tetapi tidak benar. Tapi jangan sampai yang sudah benar nggak berbuat baik lah itu ya. Tapi marilah saudara ya, sehingga kita itu firman Tuhan itu mendasari dalam kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah itu baru ya berkenan kepada Tuhan. Ini ada orang
membaca Alkitab itu sampai Alkitabnya itu ludes, lungset ya, karena sering dibaca. Ada pendeta membesuki jemaahnya, ya, cuma lama ini. Lalu di ruang tamu itu ada rak-rak buku-buku, di situ ada Alkitab. Wah, Bapak punya, ya pendeta tanya ya, Bapak punya buku-buku, lu dia ada Alkitab juga? Iya Pak. Terus pendeta itu melihat Alkitabnya, Alkitab baru itu. Sudah lama itu Om, saya punya Alkitab itu. Saya cinta Alkitab, saya sayangi Alkitab itu. Eman-eman sehingga saya taruh aja di rak itu ya. Kalau saya buka itu eman-eman nanti rusak. Jadi nggak pernah dibaca ya. Oh begitu ya. Nggak boleh begitu. Bapak harus membacanya. Ya. Nah lalu dia pindah ke jemaat yang lain. Jemaat yang lain itu pas ada jemaat pendeta datang di situ, jemaat itu sedang membaca Alkitab. Selamat pagi, selamat pagi. Oh silakan masuk Pak Pendeta. Lu sedang apa Pak? Ya ini saya setiap pagi membaca Alkitab ini sebelum kerja ini ya. Ini Alkitab saya ini sudah sampai lusuh, sampai bodol-bodol Saudara. Lalu pendeta itu memberi Alkitab yang baru kepada jemaat. Taulah ya, hamba Tuhan ini mengetahui bahwa jemaat ini karena Alkitabnya itu lusuh, bodol-bodol, itu karena terlalu seringnya dibaca. Begitu ya. Coba Alkitab saudara di rumah ya Pak, masih bagus apa sudah lusuh? Tapi sekarang pakai gadget ya, baca Alkitab itu. Puji Tuhan. Nah yang penting dibaca, direnungkan. Nanti firman Tuhan itu tadi ya bermanfaat. Mengajar, memperbaiki kelakuan. Makin lama makin berubah hidupnya. Dan ketika kita melakukan kebaikan itu benar ya. Firman Tuhan. Nah, Roh Kudus itu terus akan memimpin kita dalam kebenaran. Tapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kehidupan Kristen kita itu, saudara, Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita itu memimpin kita supaya kita sebagai orang Kristen tidak lagi hidup menurut keinginan duniawi, melayani dosa ya, tetapi menurut keinginan Roh, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Roh menurut firman Tuhan. Nah, makanya kita perlu terus membaca firman yang diberikan pada kita itu. Bahkan setiap firman yang pernah kita baca itu suatu ketika Roh Kudus mengingatkan kita. Tadi kita membaca. Ya ketika kita sudah emosi mau marah, Roh Kudus ingatkan kita itu. Akan firman Tuhan. Ya. Dan lain-lainnya. Nah, jadi dengan Roh Kudus yang selalu memimpin kita dalam kebenaran itu, memimpin kita dalam seluruh kebenaran seperti benih ya yang tumbuh. Kan seperti tanaman itu enggak langsung jadi besar kemudian berbuah ya, tapi bertumbuh pelan-pelan. Bertumbuh, bertambah-tambah. Apa yang belum saudara ya kita jalani ya, apa yang belum kita laksanakan step by step ya, kemudian hidup kita menuju kepada seluruh kebenaran diubahkan dan semakin disempurnakan. Ini proses
setiap hari. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai saudara, kita Kristen sudah tidak mengalami pekerjaan roh itu dalam diri kita ya. Roh Kudus tidak pernah ingatkan kita, Roh Kudus tidak pernah bicara sama kita, Roh Kudus tidak pernah mengajar sama kita. Kemudian hidup kita ya selalu diwarnai dengan ya tidak upahnya orang yang nggak percaya ya. Tidak ada kehidupan dalam roh untuk dipimpin oleh roh hidup dalam kebenaran tadi itu. Ya. Jadi sudah di satu pihak ya kita itu mempunyai tabiat daging namanya, tabiat bawaan, tabiat daging yang akan cenderung untuk selalu kita melayani dosa. Tapi di sisi lain ada tabiat roh. Ada Roh Kudus yang memimpin kita untuk tidak melayani daging itu, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen itu sebetulnya ada pergumulan, ya, ada peperangan dalam diri kita. Mana yang kita ikuti? Mana yang kita kalahkan? Ya, kita harus mengalahkan daging kita itu setiap hari. Dan firman Tuhan mengatakan, Roma 8:13 ini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, kita masih hidup tetapi secara rohani mati ya. Kan dosa itu memisahkan kita dari Allah. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan daging, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi tandanya kita itu anak Allah. Ini sudah anak-anak saya ini ya. Anak, mantu, cucu gitu. Orang kan tahu ya. Oh, ada tandanya ya. Oh, ini anaknya Bu Rita. Ya. Kayak Bu Rita gitu. Oh, ini anaknya Pak Gembala. Ya. Kayak Pak Gembala. Enggak tahu yang mana yang kayak saya. Ya. Kayaknya banyak yang ikut ibunya ya. Nah, ya. Begitu juga kalau kita ini anak Allah, tandanya apa? Itu firman Tuhan. Yaitu kalau kita tidak melayani daging lagi dalam dosa, tetapi kita selalu dipimpin oleh roh. Yang menghasilkan buah-buah roh itu. Ya kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, nanti kita akan bahas di lain waktu. Nah sehingga saudara, di dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini pergumulan kita setiap hari. Begitu kita mengetahui adanya kecenderungan, keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak melayani. Kita menyangkal diri. Kita menyalibkan, kita mematikan itu namanya. Nah ini bagian dari firman Tuhan tentang pengudusan. Saya sudah sampaikan itu beberapa waktu lalu ya. Nanti kita akan pelajari lagi. Ini namanya pikul salib. Pikul salib itu bukan hanya ya dibenci oleh orang dunia ini, kita dianiaya. Nah, tapi pikul salib yang sesungguhnya itu penyangkalan diri. Mati ya, mematikan tabiat daging. Mati terhadap tabiat daging. Mati sehari-hari gitu ya. Memikul salib setiap hari gitu. Nah. Ini baru anak Allah. Coba bisa dilihat ya nih.
Ada orang sama-sama memikul salib, saudara, ya. Kemudian ada yang merasa bahwa salib itu terlalu berat, ya. Nah, dia bilang, oh Tuhan, saya potong salibnya, minta izin sama Tuhan dipotong, ya. Lalu dia pikul salib lagi. Aduh, dia masih merasa terlalu berat masih, ya. Ya, dia minta supaya dipotong lagi, ya, salibnya itu. Ya, terima kasih Tuhan, salibnya nggak berat-berat, ya, ringan. Lalu dia sampai di jurang, kaget dia. Nah, ternyata salibnya yang panjang yang nggak dipotong itu untuk menyeberang jurang itu. Nah, salibnya karena dipotongi terus pendek, nggak bisa untuk nyebrang. Ya, lalu Tuhan memberi kepadanya salib yang seperti semula dan dia memikul salib dari awal, begitu. Itu ceritanya seperti itu, ya. Jadi saudara jangan dipotong, ya, salibnya. Misalnya ada rasa benci pada orang lain, itu harus dimatikan. Nah, ya. Misalnya ini kan banyak pemuda-pemudi ini, ya. Firman Tuhan bilang bagaimana? Jangan berpasangan terang dengan apa? Dengan gelap. Habis kamu ketemu dengan orang gelap, waduh ganteng, ya, cantik, itu harus dimatikan itu. Di gereja banyak pokoknya, masih nggak ganteng-ganteng, nggak apa-apa, ya. Begitu, contohnya seperti itu. Jadi saudara, memang nggak gampang turut Tuhan, ya. Harus memikul salibnya, menyangkal diri, mati setiap hari, tidak melayani keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan dosa, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, yaitu saudara, untuk itu kita harus percaya, ya. Percaya firman Tuhan. Percaya kehendak Tuhan. Tuhan itu tidak pernah keliru. Tuhan itu tidak pernah salah. Begitu. Berkat percaya apa? Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamu lah ia percaya, ya. Seperti istri yang percaya kepada suami, ya, sekalipun ditekuk, yang percaya. Ini cuma trik saja sebenarnya. Bukan tak cekik sungguhan. Percaya, mari saudara kita percaya sama Tuhan. Mungkin yang firman Tuhan, aduh kok berat, ya. Jangan dipotong. Jangan dihindari. Mari kita percaya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan pasti mengetahui apa yang baik bagi kita. Ya, dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita dijagai dengan damai sejahtera. Ya, lain-lainnya itu, ya, kita tidak usah khawatir. Serahkan saja semua sama Tuhan. Masa hidup, ya, perjodohan, keluarga, anak-anak semua serahkan sama Tuhan. Ya, dan Tuhan memberi kita damai sejahtera. Dan kita kalau hidup dalam kebenaran, Yesaya 32 mengatakan, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi mungkin kita tidak mempunyai harta yang berlebihan, saudara, ya. Tapi dalam Tuhan, di dalam kebenarannya itu,
dengan firman Tuhan. Kita punya damai sejahtera dan ketenangan, ketentraman. Kalau sudah begitu, apalagi yang kita cari ya dalam hidup ini. Nah, saudara, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai. Damai sejahteramu ya akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah ini saudara ya, ini seringkali kita sulit untuk menyangkal diri ya. Kita mengikuti firman Tuhan dalam Roh Kudus yang memimpin hidup kita tadi dengan tidak mengikuti kemauan kita sendiri. Tapi seringkali manusia justru menyangkali pimpinan Roh Kudus, menyangkali firman Tuhan. Ya mengerti firman Tuhan itu tetapi tidak mentaatinya karena dia tidak percaya. Lebih percaya kepada pikirannya sendiri. Tidak bisa taat. Tapi mari kita menjadi Kristen yang mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Roh, menjadi Kristen yang taat. Mungkin sakit, saudara, ya, mungkin tidak menyenangkan sama sekali. Begitu. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kita ketenangan, memberikan kita ketentraman, memberikan kita kebahagiaan. Ya memang kalau jadi Kristen itu kan, wah biasa-biasa saja. Aku tidak mau terlalu fanatiknya. Begitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Kebanyakan aturan, gitu ya kan? Yes, memang hidup yang tertib, hidup yang baik seperti itu. Coba kalau saudara berjalan di jalan raya itu, banyak aturannya. Ada lampu merah, mesti berhenti. Mesti diikuti semua. Sehingga jalannya menjadi baik semua. Nah semuanya itu demi kebaikan kita. Semuanya itu demi kedamaian kita, kesejahteraan kita. Itu dari kata shalom loh itu saudara ya. Itu yang ditambahkan semua orang. Makanya saya melihat para capres-capres itu kalau mau pidato itu menyambut kan, dia mengucapkan salam. Dan kemudian sesudah assalamualaikum dan sebagainya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua, begitu. Masih ditambah lagi shalom, ya kan? Swastiastu, salam kebajikan. Lalu apa lagi? Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, gitu kan ya. Bukan salam kebajikan, namo buddhaya, mati kamu, bukan begitu ya. Rahayu itu semua yang damai ya. Diharapkan supaya itu yang kita alami, kita terima. Yaitu kalau kita ikuti pimpinan Roh Kudus itu untuk hidup menurut kehendaknya Tuhan. Itulah ya, hidup kita makin bertumbuh dalam segala kebenaran, makin lama makin berubah. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya inilah saudara yang saya berdoa ya, kita rindu supaya sepanjang tahun ini hidup kita terus diubahkan. Nanti yang lain-lainnya itu ditambahkan saja. Begitu. Bukan sebaliknya ya. Duitnya bertambah, tapi kedagingannya enggak dikontrol. Enggak berubah begitu. Tetapi kerohaniannya bertambah jadi lebih baik ya. Lalu berkatnya bertambah.
Puji Tuhan. Dan yang terpenting dalam Tuhan ini janji Tuhan ya. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan buat kita semua. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari ya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Oke. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku. Gembala lanjutkan doa. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami. Pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan senantiasa membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami semakin dipimpin menuju kepada kebenaran. Sampai kami boleh menerima mahkota kehidupan. Berikan kami kesanggupan ya Allah Roh Kudus, dan kami percaya kuasa Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman Allah, dan sebentar kami juga memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang memberikannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tentunya kita belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga setiap taburan yang kita berikan itu akan memberkati dan tentunya juga memberkati setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, di amplop yang warna merah kita berikan bersama-sama, aku diberkati. Kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku dipangkas segalanya,
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, mari kita berdiri bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini sudah berjalan dengan normal kembali ya, untuk kegiatan kelompok sel setiap hari Selasa jam 6 sore di tempat-tempat yang nanti biasanya di-share di grup ya. Dan hari Rabu ada ibadah pria Pantekosta di tempat ini jam 6:30 malam. Dan hari Kamis ada ibadah pemuda jam 6 sore, Bright Indonesia di tempat ini juga. Dan hari Jumat ada doa dan puasa jam 6. Hari Sabtu keluarga muda mana? Belum ada ya, keluarga muda belum ada. Mungkin Sabtu yang akan datang ya, 2 minggu sekali biasanya. Dan hari ini ada pelantikan untuk seluruh komisi-komisi, pengurus gereja, dan ketua-ketua kelompok sel. Dan nanti minggu berikutnya mungkin kita akan mengadakan rapat bersama, ya rapat pleno biasanya di tempat ini. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya tentang bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup dalam kebenaran, dan juga firman Tuhan yang senantiasa harus kita baca dan kita renungkan. Maka kegiatan tahunan kita di gereja kita ini ada membaca Alkitab sepanjang tahun ya, 2024. Nah akan dimulaikan pada besok hari Senin. Biasanya kita membaca itu satu hari 4 pasal. Ya, 4 pasal, sehingga tidak terasa pada akhir tahun 2024 kita sudah menyelesaikan dan khatam 1 Alkitab ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru biasanya diawali dari perjanjian lama dulu 4 pasal, Kejadian pasal 1 sampai dengan 4. Nanti itu dilaporkan di ada grup membaca Alkitab ya. Kemarin juga sudah di-share di grup Gloria 1, 2, dan 3. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, yang mungkin belum pernah sama sekali membaca Alkitab tuntas ya dari Kejadian sampai Wahyu, mari kita bersama-sama ikut membaca Alkitab ini. Tidak terasa ya, tidak terasa. Hanya 4 pasal saja ya setiap harinya. Dan kemarin sudah berapa ya Om Roy? Oh, Om Roy belum datang ya. Kalau yang tahun lalu sekitar 25 orang ya yang sudah menyelesaikan, dan itu periode keberapa itu ya? Ke-6. Nah ini paling apa Tante Tino ya? Ke-6, sudah tahun yang ke-6. Tapi Tante Tino sudah berapa tahun ya? 6 tahun ya, 6 tahun udah 6 kali khatam baca Alkitab, saudara-saudara ya. Tadi Bapak Gembala bilang baca saja, saudara nggak perlu untuk sampai iki opo ya artinya iki opo. Kalau memang saudara mau begitu, boleh bertanya kepada para pakar-pakarnya ya di sini ya. Nah, tapi baca saja, nanti Roh Kudus sendiri yang akan menerangkan kepada kita sekalian. Ya, mari orang-orang muda ini, karena kebanyakan juga ada orang-orang tua di dalamnya, ya sesepuh-sesepuh kita ini. Nah tapi saya berharap orang-orang muda, ayo kita juga bersama-sama ikut membaca Alkitab. Paling tidak seluruh pelayan-pelayan Tuhan ini ya, pelayan-pelayan ini harus ikut semuanya untuk membaca Alkitab. Ya, Mas Yoga juga pernah ikut tapi mandek di tengah jalan. Nah ini dia ya. Nanti tahun ini harus kita semua ikut membaca bersama-sama. Puji Tuhan. Saya rasa itu saja pengumuman dari saya. Kita akan tutup ibadah ini di dalam doa. Pak Jimmy pantun. Jadi kata siap-siap. Lalu Bu, Ibu.
Pak Koto. Jalan ke Kota Batu. Terus cakep. Hari Sabtu, hari Minggu kita beribadah. Diberkati Tuhan. Ya betul Pak. Ya. Terima kasih Pak Koto. Saya kalau dadakan itu sering kali Pak Gembala tadi nggak nyangka mau tiba-tiba suruh ini, waduh kurang kayak pantun ini. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah dalam doa. Mari kita bersalaman dulu kanan kiri kita. Ya Tuhan memberkati, happy Sunday, selamat kita bertemu kembali. Tuhan memberkati ya sampai minggu yang akan datang dan ibadah-ibadah yang lainnya. Puji Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan saatnya jemaat-jemaat Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tuhan, Engkau menyertai mereka sekalian. Engkau memberkati mereka baik dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam studinya. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan. Engkau lawati mereka, Engkau jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan menjamah, memulihkan, menyehatkan setiap jemaat-jemaat-Mu. Sehingga mereka dapat datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan menutup ibadah kami, perjalanan pulang mereka Tuhan lindungi, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita ke sorga. Yang dikasih Tuhan, tiba saatnya terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa di dalam surga, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penyertaan Allah Kudus menyertai kita dari pagi hari sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.